Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 12 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita tanggal 12 Oktober 2025 berjudul Matahari Kebenaran Menyucikan Jiwa. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 12 dan 13. Merupakan hak istimewa bagi setiap pencari kebenaran dan keadilan yang sungguh-sungguh untuk bersandar pada janji-janji Allah yang pasti. Tuhan Yesus menyatakan fakta bahwa harta kasih karunia ilahi sepenuhnya tersedia bagi kita agar kita dapat menjadi saluran terang. Kita tidak dapat menerima kekayaan kasih karunia Kristus tanpa ingin membagikannya kepada orang lain. Ketika kita memiliki kasih Kristus di dalam hati kita akan merasakan bahwa adalah tugas dan hak istimewa kita untuk mengkomunikasikannya. Matahari yang bersinar di langit memancarkan sinarnya yang terang ke semua jalan raya dan lorong kehidupan. Ia memiliki cahaya yang cukup untuk ribuan dunia seperti dunia kita. Demikian pula halnya dengan matahari kebenaran. Sinar terang kesembuhan dan sukacitanya cukup untuk menyelamatkan dunia kecil kita dan berhasil dalam menegakkan keamanan di setiap dunia yang telah diciptakan. Mereka yang menyadari perlunya pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan memiliki penyesalan jiwa, akan bertobat atas penolakan mereka terhadap Roh Tuhan. Mereka akan mengakui dosa mereka karena menolak terang yang telah dikirimkan surga dengan begitu murah hati kepada mereka. Dan mereka akan meninggalkan dosa yang mendukakan dan menghina Roh Tuhan. Mereka akan merendahkan diri dan menerima kuasa dan kasih karunia Kristus, mengakui pesan-pesan peringatan, teguran, dan dorongan. Kemudian iman mereka kepada pekerjaan Allah akan dinyatakan, dan mereka akan bersandar pada korban pendamaian. Mereka akan secara pribadi menerima kasih karunia dan kebenaran Kristus yang berlimpah, dan Dia akan menjadi juru selamat yang nyata bagi mereka. Karena mereka akan menyadari kebutuhan mereka akan Dia, dan dengan kepercayaan penuh akan beristirahat di dalam Dia. Mereka akan minum air kehidupan dari sumber ilahi yang tak pernah habis. Dalam pengalaman yang baru dan penuh berkat, mereka akan menyerahkan diri kepada Kristus dan menjadi pengambil bagian dalam alamiah ilahi. Dikutip dari The Review and Herald 26 Agustus 1890.
Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini, Matahari Kebenaran Menyucikan Jiwa, merupakan gambaran rohani tentang Yesus Kristus. Dialah sang matahari kebenaran, membawa terang, kesembuhan, dan pemurnian bagi jiwa manusia. Istilah matahari kebenaran secara langsung berasal dari kitab Maleaki, sebagaimana terdapat di dalam Maleaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Surya kebenaran atau matahari kebenaran adalah lambang bagi Yesus Kristus. Seperti matahari yang menerangi dan menghidupkan dunia, demikian juga Kristus menerangi kegelapan rohani dan membawa kesembuhan serta pemulihan jiwa. Dengan menerima Yesus dalam kehidupan kita, maka hidup kita disucikan dari segala kegelapan atau dosa dan menjadi anak-anak terang, dan Bapa melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Hal inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Kolose agar mengucap syukur atas matahari kebenaran ini, sebagaimana ayat inti di dalam Kolose 1 ayat 12 dan 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mengapa kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa? Sebab ayat 14 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita mengucap syukur kepada Allah Bapa atas kasih-Nya yang begitu besar, mengaruniakan anaknya kepada dunia ini sebagai penebus manusia dari dosa. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, menebus dan mengampuni kita dari dosa-dosa. Sama seperti matahari yang mengubah malam menjadi siang, Kristus memindahkan kita dari kematian menuju kehidupan, dari gelap menuju terang. Oleh sebab Yesus, terang itu tinggal dalam hidup kita, maka kita bangkit dan menjadi terang bagi sesama kita. Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata di dalam Christ Object Lesson, halaman 420, paragraf 1 berkata, Kristus tidak meminta para pengikutnya untuk berusaha bersinar. Ia berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Jika kamu telah menerima kasih karunia Allah, terang itu ada di dalam dirimu. Singkirkanlah penghalang dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terang akan bersinar, menembus dan mengusir kegelapan. Engkau tidak dapat bersinar dalam jangkauan pengaruhmu. Banyak orang yang berusaha berbuat baik dengan kekuatannya sendiri. Dan ketika mereka melakukan perbuatan baik tersebut, mereka menuntut Allah Bapa memberikan hadiah kepada mereka dan merasa bahwa mereka layak untuk diselamatkan. Perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan firman Allah. Hal yang terutama bagi kita adalah mengizinkan kasih karunia Allah, Yesus Kristus, melalui Roh-Nya
yang adalah terang tinggal dalam hidup kita dan akan terpancar kepada orang lain. Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Yesus ada hidup dan terang, sehingga kegelapan tidak menguasai kita yang hidup di dalam Yesus. Dengan demikian, kita mengambil bagian dalam alamiah ilahinya. Dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 294, paragraf 2, berkata, mereka akan secara pribadi menerima kasih karunia dan kebenaran Kristus yang berlimpah, dan Dia akan menjadi juru selamat yang nyata bagi mereka, karena mereka akan menyadari kebutuhan mereka akan Dia, dan dengan kepercayaan penuh akan beristirahat di dalam Dia. Mereka akan minum air kehidupan dari sumber ilahi yang tak pernah habis. Dalam pengalaman yang baru dan penuh berkat, mereka akan menyerahkan diri kepada Kristus dan menjadi pengambil bagian dalam alamiah ilahi. Yesus tidak hanya menerangi, tetapi juga menyembuhkan dan menyucikan. Dia memanggil kita untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan menerima terangnya secara pribadi. Dan ketika terang itu masuk, kita bukan hanya diubah, tapi juga dipanggil menjadi pembawa terang bagi orang lain. Sehingga hidup mereka akan diterangi dengan rohnya dan bertobat meninggalkan dosa-dosa. Roh Nubuat di dalam Selected Messages, buku 1, halaman 337, paragraf 2, berkata, jika kita terhubung dengan terang, kita akan menjadi saluran terang, dan dalam perkataan serta perbuatan kita akan memantulkan terang kepada dunia. Mereka yang benar-benar Kristen terikat oleh rantai kasih yang menghubungkan bumi dengan sorga, yang mengikat manusia yang terbatas dengan Allah yang tak terbatas. Terang yang bersinar di wajah Yesus Kristus, bersinar di hati para pengikutnya, demi kemuliaan Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita memancarkan terang dengan perbuatan baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kiranya Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar hidup kami disucikan dari dosa, dan kami menjadi pembawa terang bagi orang lain. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.